Assalamualaikum. Siapa sangka kedua menu ini berhasil menghipnotis mata siapapun yang melihatnya. Selain cantik, rasanya pun enak, dijamin bikin ketagihan. Seperti resep yang pertama ini, apem bani. Siapkan 125 gram tepung beras putih, 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian masukkan juga 150 gram gula pasir, 1 sendok teh Fermipan. Pastikan Fermipannya ini harus aktif ya raginya supaya nanti berhasil untuk membuat kuenya. Kemudian masukkan 130 ml santan instan atau setara dengan 2 bungkus kecil. Masukkan 450 ml air, tapi jangan dimasukin semuanya ya, masukkan sedikit demi sedikit dulu bertahap supaya nggak ada tepung terigu yang menggumpal-gumpal nantinya. Adonan sudah mulus seperti ini, sudah nggak ada yang menggumpal-gumpal atau bergerindil, tuang semua airnya lalu aduk sampai tercampur rata. Tanda raginya aktif, di permukaan adonan ada gelembung-gelembung cukup banyak seperti ini. Kalau nggak ada gelembung-gelembungnya yang banyak seperti ini, tandanya raginya mati ya. Teman-teman bisa menambahkan ragi yang baru, pastikan raginya aktif. Sekarang langsung aja kita tutup, biarkan selama 1 jam. Setelah dibiarkan selama 1 jam, adonan pasti mengembang 2 kali lipatnya seperti ini. Lalu kempeskan adonan dengan cara diaduk-aduk seperti ini. Nah, adonannya sudah kempes, sudah seperti semula seperti tadi. Sekarang kita bagi-bagi adonannya. Sebelum dibagi-bagi adonannya, panaskan dulu kukusan di api sedang. Jadi nanti kukusan panas, kita langsung bisa memasukkan cetakannya ya. Ini kita tunggu dulu sampai panas. Sebelum dibagi-bagi, aduk-aduk dulu adonan, kemudian ambil 150 ml adonan ini untuk bagian telinga dan kakinya. Tambahkan kurang lebih 10 tetes pewarna makanan merah cabai, atau kalau teman-teman punya warna merah tua juga nggak apa-apa ya, itu juga bisa dipakai. Langsung aja diaduk sampai tercampur rata, pastikan warnanya cukup pekat seperti ini. Supaya mudah dituang ke dalam cetakan dan supaya rapi hasilnya dan nggak berantakan, masukkan ke dalam botol. Kemudian tutup yang rapat, ini bagian telinga dan kaki siap untuk digunakan. Untuk bagian hidung, ambil 1 sampai dengan 2 sendok makan adonan. Sebenarnya 1 sendok makan juga sudah cukup ya teman-teman, karena bagian hidung itu cuma titik aja. Di sini aku pakai 2 sendok makan, kemudian tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan merah rose, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk bagian matanya, ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Jangan lebih dari ini ya teman-teman, karena bagian mata itu cuman sedikit aja dipakainya. Lalu tambahkan kurang lebih 10 tetes pewarna makanan hitam. Aduk sampai tercampur rata. Sisa adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian. Di sini aku punya 2 mangkuk. Satu mangkuknya ini yang di sebelah kiri lebih banyak dari mangkuk yang di sebelah kanan. Jadi nanti ada 2 bagian. Salah satu yang banyaknya nanti kita kasih pewarna makanan merah muda atau merah rose. Adonan yang lebih banyak ini akan kita tambahkan pewarna merah rose, dan adonan yang sedikit ini kita akan tambahkan pewarna makanan putih. Masukkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah rose ke dalam adonan yang banyak, kemudian aduk sampai tercampur rata. Adonan yang lebih sedikit ini kita tambahkan pewarna makanan putih sebanyak 1/4 sendok teh pewarna makanan putih. Karena ini berbentuk serbuk, jadi kita larutkan dengan sedikit air, lalu aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam adonan. Aduk lagi sampai tercampur rata.
Adonan merah yang ada di mangkuk aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar lagi karena makin lama adonan makin mengembang ya. Jadi buat teman-teman nanti pastikan wadahnya itu lebih besar dari adonannya ya, supaya nanti nggak melebar-lebar kemana-mana. Siapkan cetakan kelinci ukuran 9 cm x 7 cm x 2,5 cm. Oles cetakan dengan sedikit minyak goreng tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan tebal-tebal karena kalau tebal-tebal nanti adonannya bisa melebar dan hasilnya nanti kurang cantik. Jadi pastikan tipis-tipis aja supaya nanti adonannya itu benar-benar kokoh bagian mata dan hidungnya. Untuk bagian telinga dan kaki adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya buih-buih di dalamnya itu bisa berkurang atau hilang. Langsung aja masukkan ke dalam cetakan adonannya. Untuk bagian telinga dan kakinya bisa kita tuang seperti ini. Tuang adonan merah cabai ke dalam kuping yang melengkung itu, kemudian masukkan juga di bagian kakinya. Siapkan adonan warna merah rose untuk bagian hidungnya, kemudian siapkan tusukan sate. Ini kita gunakan bagian tumpulnya untuk kita aplikasikan ke hidung seperti ini. Jadi cukup ditetesin aja seperti ini ya. Siapkan adonan warna hitam untuk bagian matanya, kemudian siapkan tusukan sate. Ini kita gunakan bagian yang tumpulnya ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam bagian matanya dengan cara ditetesin seperti ini. Nah, kalau cetakannya minyaknya itu terlalu tebal, nanti hasilnya bisa melebar ya teman-teman. Seperti ini kejadiannya. Kalau bagian mata dan hidung melebar, ini langsung bisa kita hapus aja adonannya. Kemudian kita ulang lagi untuk mengaplikasikan bagian hidung dan matanya. Nah, ini kejadian seperti ini biasanya karena minyaknya ini terlalu tebal, kita olesin ke dalam cetakan. Jadi pastikan tipis-tipis aja ya, supaya nggak melebar seperti ini. Isi lagi bagian matanya sampai selesai. Sebelum dikukus, pastikan bagian kuping, mata, hidung, dan kakinya sudah tertutupi dengan adonan. Kukusan sudah panas, langsung aja masukkan cetakan ke dalam kukusan. Karena aku menggunakan panci ukuran besar, jadi aku buat 8 cetakan dulu. Yang lainnya jangan dibuat seperti ini dulu ya, nanti kita buat dadakan aja. Nah, ini kalau sudah masuk semua cetakannya, tutup, kemudian kukus selama 3 menit di api sedang. Setelah dikukus selama 3 menit, buka tutup pancinya, kemudian masukkan adonan putih. Sebelumnya aduk-aduk dulu adonan putih sampai buihnya berkurang atau hilang seperti ini. Jadi adonannya itu kempes ya. Ini bertujuan supaya nanti bagian muka kelincinya itu nggak berpori-pori atau bopeng-bopeng. Jadi nanti hasilnya bisa mulus sempurna. Tuang adonan putih jangan banyak-banyak, cukup menutupi bagian muka kelincinya aja atau 1/4 dari cetakannya. Tutup lagi, kemudian kukus kurang lebih selama 5 menit di api sedang. Siapkan selai coklat kiloan seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp7.000, isinya 1/4 kg atau setara dengan 250 gram. Gunting bagian ujungnya seperti ini. Setelah dikukus selama 5 menit, buka tutup pancinya, kemudian matikan dulu api kompornya ya teman-teman, karena ini panas banget. Langsung aja kita masukkan selai coklat. Gunakan tusukan sate ya untuk memutuskan selai coklatnya, jadi mudah karena selai coklatnya ini kental banget ya teman-teman. Dan langsung aja kita masukkan di tengah-tengah cetakan seperti ini. Selesai masukkan selai coklat ke dalam cetakan, nyalakan lagi api kompornya. Kemudian timpa dengan adonan warna merah muda. Sebelumnya aduk-aduk dulu adonan merah muda ini sampai gelembungnya hilang atau berkurang. Jadi nanti hasilnya mulus ya. Nah, langsung aja masukkan ke dalam cetakan, isi sampai 3/4 cetakannya. Jadi jangan penuh-penuh ngisinya ya, karena adonan ini akan mengembang. Pastikan adonan merah menutupi selai coklatnya ya. Misalnya selai coklatnya agak timbul atau agak muncuk gitu, ini bisa kita tekan aja selai coklatnya ke dalam, jadi nanti tertutupi dengan adonan warna merah mudanya.
Tutup lagi, kemudian nyalakan api kompornya, kukus kurang lebih selama 10 menit di api sedang. Setelah dikukus kurang lebih selama 10 menit, keluarkan cetakan dari kukusan, biarkan sampai hangat. Setelah hangat, keluarkan kue dari cetakan dengan cara ditekan-tekan dulu seperti ini bagian pinggirannya. Kemudian gunakan tusuk sate untuk kita menusuk bagian telinganya seperti ini. Kemudian bagian kakinya juga kita keluarkan, jadi dicongkel gitu ya, jadi mudah untuk kita keluarkan kuenya. Nah, terlihat hasilnya bagus banget ya, mulus dan gak berpori-pori. Karena tadi tiap kukusannya kita keluarkan gelembungnya ya, jadi hasilnya cantik dan mulus seperti ini. Oles tipis lagi cetakan dengan sedikit minyak goreng kalau perlu. Kalau masih ada minyak-minyaknya nggak usah lagi ya teman-teman, pastikan tipis-tipis aja supaya nanti hasilnya nggak melebar. Lalu kita masukkan lagi adonan warna merah cabenya ke bagian telinga dan kakinya. Pastikan misalnya adonannya sudah menggelembung, kita kempeskan lagi adonannya dengan cara diaduk-aduk. Kemudian ini untuk bagian hidungnya kita taruh aja, ditetesin seperti ini. Dan untuk bagian matanya juga sama ya, misalnya adonan hitamnya sudah menggelembung seperti ini, bisa kita aduk-aduk seperti ini, jadi kita kempeskan lagi adonannya. Kemudian kita aplikasikan bagian matanya menggunakan tusukan sate. Dan pastikan jangan sampai ada yang melebar ya. Kalau melebar bisa kita hapus lagi aja, kemudian kita ulang lagi. Dan ini pun caranya cepat ya teman-teman, nggak lama, ini cepat banget. Sudah pengukusan terakhir, adonan merah rose pun sudah tinggal sedikit. Ini kan ada bagian adonan merah cabai yang tadi kita untuk bagian telinga dan kaki. Ini kita campurkan aja ya sisanya. Kemudian sisa untuk adonan bagian hidung juga kita masukkan aja ya yang warna merah rose. Jadi jangan sampai ada adonan yang kebuang ya. Kalau ada sisa seperti ini kita campurkan aja kecuali adonan warna hitam. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Masak kue sama seperti di awal tadi, lakukan sampai selesai. Untuk pengemasannya, siapkan plastik souvenir yang tebal seperti ini. Ini kalau diukur panjangnya sekitar 20 x 10 cm. Sebelum dimasukkan ke dalam plastik, pastikan kuenya harus benar-benar dalam keadaan dingin. Karena kalau hangat-hangat dimasukkan ke dalam plastik, hasilnya plastik bisa berembun dan mudah berjamur nantinya. Nah, ini dia kue yang sudah benar-benar dingin, langsung aja masukkan ke dalam plastik. Satukan bagian atasnya seperti ini. Kemudian ikat dengan tali kawat souvenir. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman, sudah layak dijual apa belum? Coba dong komen di kolom komentar di bawah ini. Selesai dikemas semuanya, kue apem kelinci isi coklat siap untuk dinikmati atau dijual. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, bentuk mukanya ini mulus banget karena tadi pas kita masak sebelum adonannya kita kukus harus diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada gelembung-gelembungnya, jadi hasil kuenya ini mulus dan cantik. Selain dijual sekolahan, kue ini juga cocok banget untuk acara ulang tahun atau acara apapun yang tentang anak-anak. Nah, ini secara tampilan bener-bener lucu banget, jadi nggak tega untuk makannya. Nah, ini saat dibelah, Masya Allah, selai coklatnya bener-bener meleleh, lumer banget. Dan rasa kuenya Masya Allah bener-bener empuk, enak, lembut. Kemudian menyatu banget sama selai coklatnya. Walaupun pakai selai coklat kiloan, tapi rasanya bener-bener enak banget, dijamin anak-anak pasti suka. Bahkan gak anak-anak aja, tapi orang dewasa juga suka banget sama kue apam isi coklat ini. Dari modal kurang lebih Rp22.650 jadi 20 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp1.132. Kita bisa jual dengan harga 2.000-an aja, insya Allah cepat lakunya dan laris manis. Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal daerah masing-masing. Resep kedua disukai banyak kalangan nih, bolu coklat cup lumer. Siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian campurkan dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Tambahkan 1 sendok teh soda kue. Masukkan juga setengah sendok teh baking powder. Kemudian ayak sampai selesai.
Tambahkan setengah sendok teh garam lalu aduk sampai tercampur rata. Siapkan 2 saset kental manis coklat, masukkan ke dalam gelas takar atau wadah apapun. Campurkan dengan 300 ml air lalu aduk sampai tercampur rata dan sampai kental manisnya benar-benar larut. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur ayam, campurkan dengan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair atau bisa juga diganti dengan 1 saset vanili bubuk. Kemudian aduk menggunakan whisker seperti ini kurang lebih 5 menit atau sampai dengan putih pucat seperti ini. Setelah mengembang sedikit dan warnanya pun putih pucat, langsung aja kita tuang susu cairnya sedikit demi sedikit dulu bertahap sampai dengan gula pasirnya benar-benar larut. Tuang semua sisa susu cairnya sampai selesai sambil terus diaduk. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan bahan kering tadi, yang tepung terigu kemudian coklat bubuknya tadi yang sudah kita ayak. Ini kita tuang sedikit demi sedikit dulu ya, supaya nggak ada tepung yang menggumpal-gumpal. Tuang kemudian sambil diaduk seperti ini. Lakukan sampai tepungnya habis. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 150 ml minyak goreng. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, nggak ada lagi tepung yang menggumpal-gumpal, sudah benar-benar tercampur rata. Sekarang kita aduk menggunakan spatula, kemudian pindahkan ke dalam gelas takar atau wadah apapun yang ada mulutnya supaya mudah nanti kita masukkan ke dalam cup. Siapkan cup ukuran 50 ml. Di sini aku beli dengan harga Rp6.000, isinya 50 cup. Masukkan adonan bolu ke dalam cup. Ini kita isi kurang lebih setengah dari cup kurang, jadi jangan banyak-banyak ya, karena adonan bolu ini akan mengembang setelah dikukus. Dan di sini aku siapkan 14 cup dulu ya, karena dandang kukusan aku muat sampai 14 cup aja. Nah, kurang lebih sekitar seperti ini ya kalau kita masukkan adonan ke dalam cupnya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan di api sedang cenderung kecil. Untuk apinya jangan besar-besar ya teman-teman, takutnya nanti bolunya bisa meletak. Jadi cukup di api kecil aja. Kalau sudah panas kukusannya, masukkan adonan, kemudian kukus kurang lebih sekitar 15 menit di api sedang cenderung kecil. Lapisi tutup panci dengan serbet atau kain yang bersih supaya uap air nggak menetes ke atas bolunya. Setelah dikukus selama 15 menit di api sedang cenderung kecil, hasilnya seperti ini, nggak meletak mulus banget ya. Biarkan dulu sampai dingin, kemudian kukus semua adonannya sampai selesai. Untuk membuat sausnya, siapkan 1 saset kental manis coklat ke dalam panci. Masukkan 250 ml air. Tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, aduk sampai tercampur rata dan sampai tepung maizena dan susunya benar-benar larut. Semua bahan sudah larut seperti ini, langsung aja ini kita masak sampai agak hangat. Kalau sudah agak hangat, tambahkan 100 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Aduk lagi sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian campurkan dengan 1 sendok makan margarin, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Margarin ini berfungsi supaya adonan atau saus coklatnya ini bisa mengkilat walaupun sudah dingin. Segera tuang saus coklat ke atas bolu selagi hangat. Tuang kurang lebih sekitar 1 atau sampai dengan 1,5 sendok makan saus coklat ke atas bolu. Pastikan saus coklat ini cukup ya untuk ke 36 cup. Saus coklat ini benar-benar cukup untuk ke 36 cup ya.
Untuk toppingnya di sini aku siapkan keju parut. Untuk topping keju parut aku akan buat 8 cup. Jadi untuk 8 cup seperti ini kita hanya membutuhkan 5 gram keju parut. Topping kedua, siapkan meses warna-warni sebanyak 10 gram, kita taruh di atas 7 cup seperti ini. Untuk topping ketiga, siapkan kacang tanah yang sudah disangrai, ini kita taruh di atas 7 cup. Untuk topping keempat, siapkan choco chips warna-warni. Di sini aku siapkan 5 gram dan ini kita taruh aja 5 bulatan per cupnya dan ini kita taruh 7 cup aja. Topping kelima, di sini aku siapkan choco chips warna coklat. Nah, ini kita taruh di atasnya 5 bulatan per cupnya. 1 cup terakhir aku kasih keju parut di atasnya. Selesai diberi topping, ini bisa kita tutup menggunakan tutup cup seperti ini. Kemudian siapkan juga sendok plastik kecil. Kemudian bisa kita kasih stiker biar lebih makin cantik lagi. Kalau sudah dikemas seperti ini, bolu coklat bisa banget teman-teman simpan di dalam kulkas atau di showcase. Bisa tahan 3 sampai dengan 4 harian. Selesai dikemas semuanya, bolu coklat siap untuk dinikmati atau dijual. Selain untuk dijual, bolu coklat seperti ini juga cocok banget untuk acara arisan atau acara ulang tahun atau suguhan tamu. Insya Allah menarik banget dan semua orang pasti suka. Nah, untuk teksturnya bolunya ini bener-bener super duper lembut banget. Kemudian saus coklatnya juga coklat banget. Insya Allah nggak cuma anak-anak aja, tapi orang dewasa juga suka banget. Terlihat ya tuh, untuk teksturnya bener-bener empuk lembut banget. Dari modal kurang lebih Rp41.184 jadi 36 cup, modal per cupnya jatuh di Rp1.144. Kita bisa jual Rp2.000 per cupnya atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.